Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah perkenalkan yang nama saya Diva Pakumati. Teman-teman sekalian bisa manggil nama saya Diva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita atau kegiatan utama kita pada hari ini, yaitu pembuatan ekoprint. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih apa itu ekoprint? Ada yang pernah dengar? Oke, langsung saja kita simak penjelasan mengenai apa itu ekoprint. Kelihatan jelas nggak? Enggak. Ya, baik. Berhubung tidak jelas, jadi dengarkan saya saja. Ya, apa itu ekoprint? Ekoprint berasal dari dua kata. Yang pertama itu kata eko atau tulisannya eco, ya. Eko yang berarti ekosistem atau alam. Nah, udah ada bayangan kan? Berkaitan dengan alam. Eko yang berarti ekosistem atau alam, dan yang kedua ekoprint. Sudah tidak asing kan dengan kata print? Apa arti dari print? Mencetak. Jadi definisi dari ekoprint ialah mencetak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Paham? Ada yang berani mendefinisikan ulang yang tadi saya sudah jelaskan? Apa itu ekoprint? Angkat tangan yang berani. Nanti kami kasih satu door prize. Nggak door prize sih, apresiasi. Ada yang berani? Oke, saya ulangi lagi. Ekoprint adalah suatu cara mencetak menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Apa perlu diulangi? Ekoprint adalah suatu cara atau mencetak menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Ada yang berani mengulangi? Tunjuk Kak. Yang itu tuh kasihan. Enggak apa. Tadi pengertian dari ekoprint itu apa sih? Namanya siapa nih? Nanti siapa? Lupa. Oke, baik, berhubung lupa saya ulangi lagi. Ekoprint adalah suatu cara mencetak menggunakan bahan-bahan yang ada di tadi ekoprint itu apa sih? Ada yang berani? Ya. Bisa berdiri kan kalau di sini? Berdiri aja berdiri. Biar kelihatan gangannya, biar kakaknya tahu. Namanya siapa? Ega. Ega tadi saya sudah menjelaskan arti dari ekoprint. Apa sih ekoprint itu? Mencetak bahan-bahan yang ada di alam. Tepuk tangan dulu. Apa langsung diberikan aja? Bagi teman-teman yang sekali menjawab atau sekali bertanya akan kami berikan satu snack. Ya. Milih dewe. Pilih. Pilih. Nah, mantap. Oke, kita dilanjutkan. Kita ulas lagi bahwa ekoprint adalah suatu cara mencetak menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Lalu mengapa sih kita harus menggunakan ekoprint? Sebelumnya kami dari panitia meminta maaf karena tidak bisa membawakan hasil yang sudah jadinya. Karena nanti kita di sini bersama-sama membuat ekoprintnya langsung. Tapi sebelum kita membuat, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari ekoprint itu. Jangan sampai kita membuat sesuatu tapi kita tidak tahu manfaat dari apa yang kita buat tadi. Ya. Mengapa kita harus menggunakan Mengapa kita harus menggunakan ekoprint? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pakaian yang biasa kita pakai itu menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Ya sintetis. Bisa kita lihat di gambar bahwasanya dampak dari pembuatan baju yang sehari-hari kita pakai menggunakan pewarna sintetis atau kimia itu dapat merusak alam karena limbahnya itu biasanya dibuang langsung ke sungai. Tapi dalam pembuatan ekoprint itu kita menggunakan alam, biasanya kita menggunakan dedaunan ataupun bunga-bunga, yang mana ketika bunga-bunga tersebut sudah digunakan itu tidak langsung dibuang,
atau bisa langsung dibuang dengan cara menguburnya. Ya, untuk apa? Ada yang tahu nggak? Manfaat dari daun yang sudah kita gunakan itu dikubur. Ada yang tahu nggak? Ada yang berani? Enggak berani lagi enggak? Ada yang tahu? Ya, mengapa harus kita kubur? Karena dapat menjadi sebuah pupuk alami. Pernah mendengar pupuk alami? Nah, itu. Yang kedua itu dampak dari penggunaan bahan pewarna sintetis itu dapat merusak alam. Maka dari itu kita belajar bersama-sama menggunakan ekoprint. Selanjutnya. Oke, sebelum kita menuju slide selanjutnya, tadi dari pemahaman ekoprint dan mengapa kita harus menggunakan ekoprint sudah dapat dipahami? Paham? Sudah paham. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kelebihan ekoprint. Nah, yang pertama kelebihan ekoprint bisa dilihat teman-teman sekalian, walaupun gambarnya kurang jelas tapi tetap dilihat aja. Yang pertama, dalam ekoprint kita menggunakan bahan-bahan alam, tadi sudah dibahas. Yang kedua, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, jadi lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga, ini paling beda dari yang lainnya, yaitu limited edition. Apa arti limited edition? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Sering dengar tapi nggak tahu artinya, betul? Ya, jadi yang punya itu sedikit. Limited edition yang punya itu sedikit. Ya. Terus yang selanjutnya ada metode pembuatan ekoprint. Jadi dalam membuat ekoprint itu ada dua metode. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama itu menggunakan teknik pounding. Pounding itu dalam bahasa Inggris yang berarti diketuk. Pounding artinya diketuk. Yang kedua dengan teknik steam atau dikukus. Ya, jadi ada dua metode. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan teknik yang pertama, yakni teknik pounding. Mengapa kita tidak menggunakan teknik yang kedua? Karena dirasa terlalu repot, karena harus menggunakan kompor dan sebagainya. Jadi menggunakan yang gampang-gampang saja itu. Sampai sini paham? Oke, setelah saya jelaskan tadi, apa sih kelebihan dari ekoprint? Ada yang berani? Yuk, Ega, apa sih kelebihan dari ekoprint? Atau perlu saya ulangi lagi? Kelebihan ekoprint yang pertama menggunakan bahan alam, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga limited edition. Ya, tadi apa kelebihan dari ekoprint? Namanya siapa? Iya, apa jawabannya Isa? Limited edition. Limited edition, terus Ramah lingkungan. ramah lingkungan, terus satu lagi. Bahannya dari alam. Tepuk tangan dulu buat Ega. Selain kelebihan dari ekoprint, tadi saya sudah menjelaskan mengenai metode pembuatan ekoprint. Ada berapa pembuatan metode ekoprint? Ada? Apa saja itu ada di bawah? Siapa namanya? Siapa? Jihan. Jihan, ya. Ada berapa metode dalam pembuatan ekoprint Jihan? Oke, saya ulangi lagi. Ternyata masih ada yang belum fokus ya. Dalam pembuatan ekoprint itu memiliki dua metode. Yang pertama pounding atau diketuk, dan yang kedua steam atau dikukus. Ya, bisa diulangi lagi Jihan? Ada yang berani? Iya. Bapak tepuk tangan dulu Pak. Iya. Ya, siapa namanya, dengan siapa, di mana? Di sini. Karena satu dibentuk, dua bisa dikukus atau direbus. Ya, Bapak tepuk tangan dulu Pak. Mantap.
bahan-bahan yang perlu digunakan, lalu apa saja yang harus dilakukan. Oke, nanti teman-teman setelah pemberian materi akan kita bagikan sebuah kain yang mana kain tersebut sebelum digunakan sudah kita rendam dengan air tawas. Ya, jangan kaget dengan air tawas, nggak diminum jadi aman. Ya, yang kedua, setelah kita bagikan, mohon maaf, nanti setelah pemberian materi ini, teman-teman diperkenankan untuk keluar ruangan untuk mencari dedaunan ataupun bunga-bungaan yang sekiranya bentuknya itu bagus. Contohnya seperti ini, kelihatan? Ini dicontoh merupakan daun pepaya Jepang kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman bisa silakan mencari dedaunan yang bentuknya sedemikian rupa atau berbeda-beda gitu. Nah, karena apa? Nanti setelah ini teman-teman akan dibagi kelompok. Wah, kaget ya. Akan dibagi kelompok. Nanti dalam kelompok itu akan dipilih mana hasil siapa yang paling bagus. Ya, jadi dalam pembuatannya itu sedikit serius ya. Dari yang bagus. Jadi silakan nanti setelah materi ini selesai, teman-teman bisa keluar mencari dedaunan yang sekiranya bentuknya itu unik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, bagus. Yang pertama ada merdantik, bisa dibaca. Kain dicuci di bawah, Jemur di bawah. kain dicuci, jemur di bawah sinar matahari. Nah, ya tadi sudah kita rendam dengan air tawas, lalu kita jemur. Yang kedua, pewarnaan kain, lalu jemur diamin-aminkan. Pewarnaan kain tadi kita menggunakan dedaunan. Lalu setelah kita memberikan warna pada kain tersebut, lalu kita amin-aminkan. Yang kedua, nutup. Nutup itu bahasa Jawa bukan sih? Ya, nutup ya. Nah, yang pertama nanti dari kita sudah menyiapkan alas kayu. Yang kedua ada kain dibentangkan. Nanti teman-teman bakalan mendapat satu orang satu kain. Yang kedua, siapkan daun, bunga dan batang. Jangan batang ya, mending nyari yang daun aja. Mungkin nanti untuk ini bisa dijelaskan ketika pembuatan. Ya. Bisa next. Nah, ini merupakan salah satu cara atau metode pembuatan ekoprint menggunakan teknik kukus. Ya, bisa dilihat teman-teman. Walaupun kita tidak menggunakan metode ini, sekiranya atau setidaknya kita tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Barangkali teman-teman mau mempraktekannya di rumah. Ya. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan tadi dedaunan atau bunga-bungaan. Yang kedua kain polos. Yang ketiga, dedaunan itu mana cara menjelaskan? Ya, nanti untuk setengah kainnya itu dimasukkan dedaunan. Ya, diperhatikan dedaunan, lalu ditutup. Nih, setengah ini kan kain. Terus setengah dedaunnya itu ditaruh di pinggirnya, lalu ditutup. Paham? Lalu siapa kita gulung? Kita ini menggunakan kayunya berbentuk apa namanya? Yang berarti gulung begini. Lalu kita gulung. Setelah digulung, kita ikat dengan apa? Tali dengan tali. Nah, lalu setelah diikat, baru kita mulai teknik mengukus. Tuh, hasilnya seperti ini. Next. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari ekoprint. Ada beberapa. Jadi kita ini pembuatan ekoprint berskala kecil ya. Jadi barangkali teman-teman ataupun harapan kami dari panitia mengadakan pelatihan ekoprint ini ialah bisa menjadi salah satu ladang ekonomi bagi teman-teman yang memiliki daya kreativitas yang tinggi. Ekoprint ini sudah mulai menuju kancah nasional bahkan dunia, sudah banyak yang tahu. Nah, nanti setelah teman-teman mempelajari bagaimana sih cara membuat ekoprint dengan cara diketuk ataupun dikukus, silakan bisa di kreativitaskan lagi. Ya, oke. Next. Ya, cukup.
sih dari teman-teman pembuatan ekoprint seperti ini, tapi kali ini kita menggunakan tote bag atau tas yang bisa teman-teman nanti bawa pulang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, baik dari teman-teman peserta ataupun panitia? Boleh? Dapat hadiah loh. Masa nggak mau? Ada yang ingin ditanyakan atau paham? Coba siapa yang di sini yang sudah paham? Angkat tangannya sudah paham? Yang belum paham, angkat tangannya belum paham. Oke, tadi sekali lagi, ada yang sudah paham? Eka tadi udah paham belum Eka? Kira-kira apa sih kesimpulan dari yang saya paparkan tadi Eka? Nanti dapat lagi loh. Ya silakan berdiri. Ada yang berani menyimpulkan apa yang tadi saya sudah jelaskan? Sedikit aja. Misalkan, oh tadi tuh kelebihan ekoprint itu ini loh, gitu. Sedikit, nggak harus semuanya. Ada yang berani? Seleneka dia, seleneka. Mas Rasa berani? Jangan. Ada yang berani? Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu dong. Yang dari kelas 7 SMP angkat tangan? 7 dari kelas 7 angkat tangan? Yang tinggi biar kelihatan. 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelas 8? 1, 2, 3, 4. Yang kelas 5? Ya. Yang kelas 9? Hampir seimbangnya berarti ya. Oke. Ya. Silakan ada yang berani menyimpulkan atau membahas kembali atau sudah cukup? Kalau sudah cukup berarti dirasa sudah jelas ya. Oke, berhubung sudah cukup nanti nanti teman-teman sekarang kita bagi kelompok yang mana kelompok ini digunakan untuk pembuatan ekoprint ya. Jadi nanti jangan sampai pilih-pilih teman gitu ya. Semuanya kita acak gitu. Ada berapa orang? 17. Baik Kak Iwa. Jadi untuk kelompoknya itu udah ditentuin nih Kak. Iya udah. Gimana nih Kak Iwa? Udah selesai belum nih materinya? Ya mungkin dari saya cukup karena dirasa ditanya ada yang paham, nggak ada yang jawab. Nggak paham pun nggak ada yang jawab, jadi saya bingung. Mungkin dari saya dicukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.